Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Hari ini kita akan diskusi tentang agenda 3 ya, yaitu tentang peran dan kedudukan ASN dalam mendukung smart governance. Sebagai pembuka, saya akan menjelaskan mengenai Internet of Things. Apa itu Internet of Things atau yang biasa disebut IoT? Jadi begini. IoT bisa didefinisikan sebagai jaringan objek-objek yang saling terkoneksi di seluruh dunia yang secara unik berdasarkan protokol komunikasi standar. Pengaplikasiannya cukup banyak ya di dunia, bisa dari pabrik juga, bisa ke otomotif, dan bisa hal-hal yang lainnya. Bahkan pertanian, semua yang berdasarkan yang mempunyai sensor yang bisa dinyalakan dan dimatikan dan dihubungkan ke sebuah jaringan, itu disebut dengan Internet of Things. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahkan mengenai Internet of Things? Mungkin saya izin menambahkan sedikit ya Mbak Husnul. Jadi kalau misalkan yang saya sebenarnya IoT ini juga sangat bagus karena di industri sekarang itu yang udah 4.0, di mana faktor produksi berupa tenaga kerja itu akan menjadi sangat minimal karena sebagian pekerjaan itu sudah diambil alih oleh mesin, jadi mengurangi keterlibatan manusia dari suatu aktivitas mungkin ya kalau memanfaatkan internet itu dengan baik. Seperti itu mungkin Mbak Husnul. Iya, benar Mbak. Menurut saya juga seperti itu, karena dengan kemajuan teknologi yang sekarang, semua pasti menggunakan internet ya. Nah, kalau untuk penerapannya sendiri bagaimana ya Mbak? Mungkin saya menambahkan ya Mbak, untuk penerapannya dalam sistem pemerintah ya. Iya. Yang pertama yaitu tentang persuratan online, di mana dulu pemerintah itu masih berkirim surat melalui jasa pengiriman yang konvensional yang memakan waktu dan biaya yang sangat lama. Ini banyak instansi pemerintah yang mulai memanfaatkan surat elektronik selain mempercepat waktu dalam merespon informasi yang masuk. Surat elektronik juga penggunaan bisa menekan kertas sehingga mendorong terciptanya paperless office pada instansi pemerintah. Tidak hanya itu, dengan adanya surat elektronik memudahkan admin instansi pemerintah dalam melakukan pengarsipan dokumen dengan lebih tertata. Untuk yang ketiga yaitu media komunikasi aspirasi masyarakat. Dapat melalui media website, call center, maupun pesan singkat. Dapat mengetahui aspirasi masyarakat lebih cepat. Berkat media ini, mampu mendorong pemerintah untuk memetakan kebutuhan warga kotanya sehingga tidak salah dalam menetapkan langkah-langkah strategis ke depannya. Yang keempat yaitu sistem perizinan online. Sistem perizinan online dapat diakses melalui gadget yang dimiliki tanpa harus mendatangi instansi terkait. Berkas-berkas yang dibutuhkan cukup di-scan saja, lebih praktis. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak untuk penerapannya dalam sistem pemerintahan. Nah, baik, terima kasih Mbak Dina untuk informasinya. Kalau IoT sendiri pasti ada kelemahan maupun kelebihannya ya teman-teman. Untuk kelebihan dan kelebihannya bagaimana kira-kira ya teman? Saya bisa menambahkan Mbak Kusnul untuk kelebihannya. Kelebihan dari IoT sendiri karena memang berdasarkan sensor dan kita bisa mengaksesnya dari jarak jauh, jadi kita bisa dipermudah dalam aksesnya. Kita bisa mengakses di mana saja seperti itu. Sehingga secara otomatis misalnya di bidang kesehatan kita bisa melakukan telehealth yang sekarang lagi booming ya. Bisa komunikasi jarak jauh dengan dokter, melakukan pemeriksaan hanya via seperti Zoom ini. Jadi pasien juga merasa lebih efisien dan bisa mengurangi biaya untuk pertemuan tatap muka langsung, kan seperti itu. Lalu kelebihannya lagi juga dapat
kalau di bidang pemerintahan itu bisa membantu smart city. Misal contohnya bisa memonitor atau mengelola keberadaan lingkungan sekitar secara real time. Seperti contohnya sekarang kan dimanapun jalan rayanya sudah mulai ada CCTV ya. Jadi kan secara otomatis dari pihak keamanan, dari pihak pemerintahan kan bisa mengamati bagaimana traffic alur lalu lintasnya secara jarak jauh. Jadi tidak perlu harus langsung datang seperti itu. Itu sih mungkin kelebihannya. Jadi intinya lebih efektif dan efisien dengan adanya penerapan teknologi IoT ini. Seperti itu. Tapi kalau hal yang ada kelebihannya pasti ada kelemahannya. Kira-kira apa ya kelemahannya IoT ini ya, Mbak? Ya, terima kasih Mbak Husnul. Saya akan memaparkan apa kekurangan IoT. Bagaimana di dunia ini tidak ada yang sempurna, pasti ada yang kekurangannya. Asik. IoT betul memberikan serangkaian manfaat yang mengesankan, tapi juga menghadirkan serangkaian tantangan yang signifikan. Apa aja? Dari segi keamanan, satu, IoT menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung secara konstan yang berkomunikasi melalui jaringan. Karena ini, sistem ini menawarkan sedikit kontrol meski ada tindakan pengamanan. Inilah yang membuat pengguna terpapar berbagai jenis penyerang. Mungkin virus ya yang dimaksud ini ya. Kemudian dari segi privasi, kecanggihan IoT menyediakan data pribadi yang substansial secara ekstrim tanpa partisipasi aktif pengguna. Selanjutnya, dari segi kompleksitas, beberapa menemukan sistem IoT rumit dalam hal desain, penyebaran, dan pemeliharaan mengingat penggunaan beberapa teknologi dan seperangkat teknologi baru yang memungkinkan. Kemudian dari segi fleksibilitas, banyak yang peduli dengan fleksibilitas sistem IoT agar mudah berintegrasi dengan yang lain. Mereka khawatir menemukan diri mereka dengan beberapa sistem yang bertentangan atau terkunci. Saya kira ini kekurangan yang bisa saya paparkan, Mbak Husnul. Iya, terima kasih banyak Mbak Nana. Ternyata memang selain ada kelebihan, pasti ada kekurangan ya. Betul. Kalau IoT sendiri ini pasti punya beberapa potensi pasar di sekitar kita. Kira-kira apa aja ya potensi pasarnya ya Mbak ya? Mungkin bisa menambahkan ya Mbak Husnul. Ya. Kalau kira-kira mungkin potensi pasarnya untuk IoT ini sendiri bisa di semua bidang industri, terutama kayak di pemerintahan atau bahkan di rumah sakit juga bisa. Karena dari IoT ini sendiri kan untuk memperluas konektivitas internet ya, yang mempermudah kita dan mengurangi keterlibatan manusia. Jadi menurut saya ini bisa untuk semua pasar, di mana ini bisa memudahkan suatu perusahaan atau pemerintahan itu jadi lebih mudah semuanya untuk mengakses. Yang penting itu punya konektivitas internet aja. Bisa connect ke internet dan ada benda-benda yang diatur oleh user dari jarak jauh. Banyak sekali ya Mbak ya, ternyata potensi pasarnya ya. Kalau menurut teman-teman sendiri untuk di rumah sakit ini apa pengaplikasian IoT ya? Masih sistem IoT yang diterapkan di RSUD Lawang, tempat saya bekerja, salah satu contohnya SIM RS. SIM RS itu di sini fungsinya untuk memasukkan semua tarif, mulai pasien itu masuk sampai dia pulang, dimasukkan di aplikasi SIM RS. Untuk menjangkau masuk ke SIM RS itu kita pakai username ada sendiri sama passwordnya, jadi untuk keamanannya. Saya mau menambahkan ya Mbak. Iya, silakan. Mengenai CMRS tadi kan selain bisa buat ibaratnya bilingan ya, bilingan pasien ya. Selain bilingan pasien kan bisa juga di sana ada ini ya, anamnese. Mulai dari anamnese kan udah tercantum semua sampai perdiagnosan pasien itu kan juga sudah tercantum semua di sana ya. Itu yang SIM.
selain itu, untuk pengaplikasian di RSUD Lawang sendiri, ada juga fingerprint. Fingerprint kita sehari-hari saat kita datang dan keluar untuk absen, itu kan sudah ada sensornya, seperti itu. Bahkan juga dia terhubung ke internet, karena dari pihak manajemen bisa memantau kita datang pukul berapa dan pulang pukul berapa, kan juga sudah ada pantauannya untuk masing-masing pegawai seperti itu. Jadi untuk memantau kedisiplinan kita juga ya, untuk memudahkan sih seperti itu. Jadi kelihatan ya Mbak ya yang telat sama yang enggak ya. Iya, kalau di laboratorium saya sendiri di Lab RSUD Lawang, salah satu pengaplikasiannya juga namanya Fans Lab, itu juga koneksi antara alat laboratorium dengan SIM RS, sehingga hasil-hasil yang dari alat langsung terkoneksi ke dalam SIM RS. Jadi hasil yang di print out diberikan kepada pasien itu sudah langsung dari alat dan tidak input manual, sehingga menghindari kesalahan input dan juga untuk meningkatkan akurasi hasil. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit ya, Mbak. Ini bisa diaplikasikan dalam EcoHot, yang mana EcoHot itu aplikasi se-Jawa Timur, di mana di situ ada datanya ibu hamil, mulai dari ibu hamil sampai dia melahirkan, itu terkoneksi antara wilayah Puskesmas ke rumah sakit. Jadi dimanapun ibu itu melahirkan, yang sudah daftar di EcoHot itu bisa diakses, di mana dia mempunyai riwayat pernah pemeriksaan kehamilan berapa kali, mendapatkan obat berapa kali, vitaminnya apa aja yang dikonsumsi, itu dimasukkan ke EcoHot. Dan bayinya pun setelah lahir bisa dimasukkan dalam EcoHot yang nantinya dapat dipantau oleh petugas kesehatan, baik dari Puskesmas maupun dari rumah sakit. Jadi bayinya nanti bisa dipantau tentang pertumbuhannya, dia sudah dapatkan imunisasi apa aja, ada tingkat perkembangannya sudah mencapai apa aja, gitu, Mbak. Jadi ini untuk memudahkan pemerintah pusat mengenai ibu hamil dan bayi yang telah lahir. Jadi bisa diakses di semua rumah sakit ataupun puskesmas. Mungkin itu Mbak yang bisa saya tambahkan. Oh iya, terima kasih Mbak Dina. Bisa menambahkan sedikit ya Mbak. Dimana kan IoT ini kayak kita menyetir dari jauh gitu kan, maksudnya Iya, betul. menggunakan dari jauh gitu kan ya. Kebetulan di radiologi sendiri itu, jadi pelayanan radiologi itu 24 jam. Sedangkan foto itu datang terus. Dan tidak mungkin kan dokter itu 24 jam hadir di rumah sakit terus kan. Jadi kami itu sudah menggunakan itu sebuah aplikasi di mana dokter itu bisa tetap membaca walaupun dari rumah. Jadi kita bisa mengirim fotonya dan beliau itu bisa membaca langsung dari laptopnya walaupun dimanapun. Maksudnya tidak harus di rumah sakit, bisa di rumah atau di tempat lain. Dan itu bisa langsung masuk ke SIM GORS, di SIM RS kita. Tapi beliau meminta akses dari manajemen. Jadi asal diberikan aksesnya, itu bisa dari jauh bisa membaca. Jadi pelayanan tetap terjaga dan terjadi pembacaan itu setiap saat. Seperti itu mungkin Mbak Husnul, tambahan dari saya. Betul Mbak. Berarti IoT ini benar-benar membuat pelayanan rumah sakit kita jadi lebih cepat dan hasilnya juga lebih baik ya. Iya, lebih efektif. Lebih efektif, betul ya. Mungkin terima kasih teman-teman atas diskusi kita hari ini tentang IoT, sangat mencerahkan, membuat kita paham tentang pentingnya IoT di dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman diskusinya. Terima kasih Pak Husnul.